Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita secara virtual pada hari ini. Selawat beserta salam tak bosannya kita kirimkan ke arwah junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tanpa memanjangkan kata-kata mukadimah, yang saya hormati Ibu dosen pengampu dan yang saya sayangi teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebelum kami memasuki menjelaskan materi, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Arini Ulfa Mawaddah, Kiki Saputra, Sinta, saya sendiri sebagai moderator. Baiklah, lanjut kepada pembaca materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi ilmu administrasi. Yang pertama, kita akan membahas kajian epistemologi administrasi. Epistemologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempelajari dan menetapkan kodrat, suatu jenis ilmu pengetahuan, serta dasar pembentukannya. Di samping itu, menjelaskan pertanggungjawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat ilmu pengetahuan itu sendiri. Sasaran utama, materi atau konten, epistemologi sebenarnya dapat dikatakan berorientasi pada pertanyaan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana untuk mengetahuinya, dan bagaimana membedakan antara satu dengan yang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objektivisme administrasi. Apa yang disebut objektivisme administrasi? Berpikir a priori dalam ilmu administrasi merupakan salah satu kajian dari konsep objektivisme dengan bermuara kepada rasionalisme yang dalam mengembangkan mengalami 3 tahapan proses berpikir manusia dalam bidang ilmu administrasi. Pertama, kesadaran objek administrasi itu sendiri. Kedua, kesadaran bahwa adanya pembedaan penalaran terhadap objek administrasi. Ketiga, penalarannya terhadap hubungan yang terjadi antara berbagai entitas, baik perbedaan maupun persamaannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Arini Ulfa Mawaddah. Kepada Arini, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Ulfa Mawaddah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang subjektivisme administrasi. Subjektivisme administrasi adalah cara memandang kebenaran yang dikandung dalam nilai-nilai administrasi senantiasa dilihat secara subjektif, apabila tidak meresapi dan mendalami administrasi itu sesungguhnya. Skeptisisme administrasi. Administrasi adalah suatu proses pemikiran yang rasional dengan andalan utama diletakkan pada pembenaran empiris. Ilmu administrasi otomatis menjadi salah satu kajian dari filsafat ilmu yang menspesialisasikan diri kepada 1. Pemikiran bersifat spekulatif yang menjadikan dasar dalam menyusun sistematika pemikiran dan tindakan administrasi. 2. Melukiskan hakikat realitas secara lengkap terhadap kondisi objektif administrasi. 3. Menentukan batasan-batasan jangkauan dan keabsahan proses pemikiran dan aktivitas bidang administrasi. 4. Melakukan penyelidikan tentang kondisi krisis akibat dari pengandaian atau pernyataan yang diajukan oleh berbagai pemikiran ilmu lainnya. 5. Administrasi merupakan salah satu bidang disiplin ilmu. 5. Administrasi merupakan salah satu bidang disiplin ilmu yang dapat membantu melihat apa yang dapat dikatakan dan mengatakan apa yang dapat dilihat. Skeptisisme adalah suatu kondisi atau perasaan yang dialami oleh seseorang akibat tidak terpenuhinya sesuai yang diinginkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Arini Ulfa Mawaddah. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kiki Saputra.
kepada Kiki Saputra, kita persilakan. Etika dan moralitas administrasi. Yang pertama, etika administrasi. Etika administrasi dapat memberikan sumbangan dalam usaha mendapatkan suatu pemahaman, penglihatan, dan pandangan yang tajam terhadap suatu realita yang harus dihadapi dalam rangka mengimplementasikan berbagai aktivitas yang telah ditetapkan oleh administrasi, terutama menghadapi permasalahan-permasalahan yang serba sulit. Etika administrasi berangkat dari berpikir secara baik dan benar sampai kepada tindakan atau perbuatan yang baik dan benar pula. Etika ilmu administrasi bersumber kepada fakta bahwa kaidah dan aturan dalam suatu kehidupan komunitas bermasyarakat manusia tertentu antara satu sama lain mengalami perkembangan dengan berbarengan. 2. Moralitas administrasi. Moralitas cenderung merupakan produk dari kematangan jiwa seorang, sedangkan etika cenderung lebih mengarah pada produk rekayasa untuk menciptakan pengaturan dan keteraturan hidup manusia. Oleh sebab itu, dalam rangka pelaksanaan aktivitas administrasi, baik wujud dari pemikiran atau main maupun wujud dari profesi, membutuhkan landasan moralitas. Terima kasih kita ucapkan kepada Kiki Saputra yang telah menjelaskan materinya. Baiklah, mungkin sampai di sini yang dapat kami jelaskan. Apabila ada pertanyaan bagi teman-teman semua, kami persilakan di forum diskusi. Apabila ada salah dalam penyampaian kami dalam presentasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator, saya pamit mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.